Halo, perkenalkan nama saya Widya Narisa Maharani, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 dari Universitas Widya Dharma Klaten. Ingin membahas mengenai perjalanan pendidikan Indonesia pada bagian Sintak Koneksi Antar Materi, topik 1 Filosofi Pendidikan Indonesia. Sebelum membahas mengenai perjalanan pendidikan di Indonesia, maka penting untuk mengetahui profil Ki Hajar Dewantara sebagai salah satu tokoh penting dalam transformasi pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Surwadi Suryadiningrat. Ki Hajar Dewantara dibesarkan dalam lingkungan keluarga Keraton Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara merupakan sosok pahlawan nasional yang berjuang melawan penjajah melalui bidang pendidikan. Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta sebagai awal transformasi pendidikan di Indonesia. Perjalanan pendidikan di Indonesia dimulai dari kondisi pendidikan sebelum kemerdekaan pada tahun 1854, di mana pada saat itu lahir sekolah-sekolah Bumi Putra yang dikhususkan untuk kaum pribumi yang memiliki 3 kelas. Pada saat itu, rakyat hanya diajari membaca, menulis, menghitung seperlunya untuk mendukung usaha pemerintah kolonial Hindia Belanda pada saat itu. Pemerintah kolonial Hindia Belanda memberi kelonggaran kepada pemudir dokter Jawa dengan tujuan untuk membantu mereka, yaitu pada pemerintahan Hindia Belanda. Selanjutnya yaitu mengenai kondisi pendidikan sebelum kemerdekaan. Pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara diasingkan ke Belanda karena keberaniannya melawan kolonial Belanda. Beliau memanfaatkan pengasingan tersebut untuk mendalami pendidikan dan pengajaran di Belanda. Kemudian pada tahun 1920, lahirlah sebuah cita-cita baru yang mengimpikan perubahan radikal dalam hal pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya yaitu mengenai kondisi pendidikan sebelum kemerdekaan pada tahun 1922, di mana pada saat itu Ki Hajar Dewantara mendirikan lembaga pendidikan Taman Siswa di Yogyakarta pada tanggal 3 Juli. Taman Siswa adalah sekolah yang dikhususkan untuk semua kalangan, yang artinya sifatnya inklusif, dapat diakses dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan ningrat maupun rakyat biasa. Pada tahun tersebut juga, Ki Hajar Dewantara mengusung semboyan pendidikan. Ada 3, yaitu yang pertama, Engarso Sungtolodo yang artinya di depan memberikan contoh, Ing Madyo Mangunkarso, di tengah membangun semangat, dan Tuturi Handayani, di belakang memberikan dorongan. Selanjutnya yaitu mengenai pendidikan setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan pertama oleh Presiden Soekarno. Pada saat itu, Ki Hajar Dewantara mulai mengembangkan sistem pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan nasional. Pada saat itu juga mulai mengembangkan sistem pendidikan tinggi dengan membuka berbagai perguruan tinggi dan swasta. Kemudian pemerintah juga memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pendidikan anak usia dini dengan membuka berbagai taman kanak-kanak dan sekolah dasar yang dikhususkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terdapat beberapa hal yang penting dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya yang pertama, Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada setiap anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian yang kedua, Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak bergantung pada orang lain.
Pada era saat ini, pemerintah mencanangkan kurikulum merdeka, di mana terdapat salah satu konsep merdeka belajar yang dapat terimplementasikan melalui sistem pendidikan yang berpihak dan berpusat pada peserta didik, di mana merdeka belajar mengakui kodrat manusia sehingga pengembangan karakter peserta didik dapat dilaksanakan dengan mengacu akar-akar budaya yang diwariskan oleh Pancasila. Selanjutnya yakni mengenai refleksi pengetahuan dan pengalaman baru setelah saya mempelajari pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Refleksi konsep sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya memiliki sebuah pemikiran bahwa peserta didik dapat dianalogikan sebagai selembar kertas kosong yang harus ditransfer dengan tinta pengetahuan. Saya menganggap bahwa semua peserta didik mempunyai kebutuhan yang sama. Saya menganggap bahwa setiap peserta didik dapat diberikan perlakuan yang sama. Dan saya juga menganggap bahwa dalam suatu pembelajaran, peserta didik dapat memberikan dan mencapai hasil yang sama. Setelah mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, ternyata anggapan-anggapan saya semuanya keliru. Saat ini, saya menyadari bahwa setiap peserta didik memiliki keunikan tersendiri yang melekat pada karakteristiknya, di mana setiap peserta didik memiliki beragam minat, bakat, latar belakang budaya, kebutuhan, dan gaya belajar yang berbeda-beda. Sehingga dalam hal ini, saya tidak boleh menyamaratakan peserta didik, baik dari segi perlakuan maupun tuntutan kepada mereka. Setelah saya mempelajari dan merefleksikan secara filosofis mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang sistem pendidikan Indonesia, maka terdapat beberapa hal yang menjadi pokok penting yang dapat saya gunakan sebagai bekal calon guru untuk memerdekakan peserta didik. Berikut adalah penjelasan selengkapnya. Ketika menjadi seorang guru, saya akan mengimplementasikan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara dalam beberapa hal. Yang pertama yaitu saya akan mengenali secara mendalam setiap karakter peserta didik dan menghargainya sebagai suatu keunikan yang nyata. Yang kedua, saya akan memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan memperhatikan keberagaman karakteristik setiap peserta didik. Yang ketiga, saya akan memberikan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan pendekatan, metode, dan strategi yang tepat. Yang terakhir yaitu saya akan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi berbagai hal tentang pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.